Nah, ini nih salah satu bunga tanaman stevia, udah banyak banget, dan ini tuh aku akan memperlihatkan ketika kita akan mengembangbiakan stevia. Tang. Dan ini tampilannya teman-teman akan tampil seperti ini. Nah, ini kan nah, ada bijinya loh. Bijinya itu hitam. Ini yang bisa kita semai, dan ini kita akan letakkan di sini. Nah, di sini juga ada. Ini langsung kita sting. Nih guys, kita akan nyoba buka yang belum sampai ini ya, belum sampai mekar gitu, tapi udah hitam seperti apa. Ternyata udah lumayan ya, udah lumayan ada tua-tuanya, tapi belum tua banget sih, tapi belum bisa disemai sih ini. Untuk biji stevianya kita sebarin aja di sini ya teman-teman. Coba besok bisa tumbuh atau enggak nih. Nah, ini guys, ini kita akan panen. Ini kemarin kan kita udah nyicil panen sedikit-sedikit. Nah, sekali ini kita akan panen banyak karena udah banyak banget. Jadi langsung aja kita potongin. Kita potongin yang benar-benar dia udah tua, gengs. Dan ini sangat kecil sekali loh, guys. Tuh. Jadi kalau yang belum begini teman-teman, nggak kelihatan ya? Gimana nih? Nggak kelihatan nih. Nah, kalau belum mekar gini, bijinya belum keluar. Kemarin aku cek ya. Jadi pastikan dia udah mekar begini. Kalau mekar begini dia udah ada ireng hitam-hitamnya di bagian dalam sana. Makanya kita harus sangat berhati-hati sekali ketika kita panen. Karena dia itu bisa terbang loh, teman-teman. Karena kan punya sayap. Kok sayap? Apa sih, putih ya namanya masuknya. Nah, apalagi yang kayak gini nih. Yang kayak gini nih udah rompol sendiri nih. Tapi nggak apa-apa lah. Terus katanya sih, kata temen aku, bunga stevia ini tanamannya kalau udah berbunga dia akan mati tanamannya. Cuman kok aku ngerasa akan baik-baik saja karena ini udah berbunga, tetap hidup. Jadi kita akan coba aja ya, karena feelingku sih walaupun udah berbunga dia tetap akan hidup sih. Tapi nggak tahu, ini cuman katanya, karena temanku juga masih eksperimen, gengs. Dan ini seni dari berkebun itu, kita harus telaten dan jelimet gini. Tapi ini yang menjadi daya tarik ketika kita berkebun. Kalau nggak begini ya kita nggak bisa ini, guys. Karena dengan kejelimetan ini, dengan ketelatenan ini tuh kayak ngenek-ngeneknya itu kayak kita refreshing. Karena berkebun itu kan memang dia sifatnya itu kan apa ya sifatnya, penyembuh ya, penyembuh tubuh kita dari pikiran-pikiran yang liar, dari pikiran-pikiran ambisius dan segala halnya. Makanya berkebun itu dijadikan sebuah terapi, dijadikan sebuah terapi kesehatan. Terus satu hal lagi, hal ini tuh karena ketika kita berkebun kita kan akan bersentuhan dengan tanaman, dan tanaman itu kan pasti punya akar ya. Akar itu kan akan masuk ke tanah, akan
menghunjam ke tanah, di mana akar itu memiliki kemampuan untuk terkoneksi langsung dengan energi di dalam tanah itu sendiri. Jadi kalau dalam pengobatan kesehatan, aku nggak tahu pengobatan apa ya, tapi ada istilah, kalau teman-teman familiar tuh ada istilah grounding. Grounding itu tuh cara untuk menetralkan tubuh kita dari energi-energi negatif. Sementara kan bumi ini mempunyai energi yang intinya itu kalau kita kembali kepada alam, itu menyeimbangkan tubuh kita sehingga kita lebih sehat, tidak mudah sakit dan tidak mudah stres. Makanya ketika kita berkebun, kita kan merasa bahagia, merasa damai, merasa tenang, karena di situ secara tidak langsung kita sudah melakukan grounding, teman-teman. Nah, grounding, makanya ada di luar negeri itu pengobatan yang kembali ke alam, yaitu dengan cara memeluk pohon. Nah, dengan cara memeluk pohon itu cara untuk akses grounding itu tadi, karena akar pohon itu kan memiliki kemampuan untuk menyembuhkan. Jadi misalnya ada tanaman pohon berdekatan tapi ya nggak deket-deket banget, tapi akarnya kan di dalam sana kan melebar kemana-mana. Nah, yang pohon satunya ini tuh mengalami stres atau rusak atau apa gitu, intinya nggak sehat lah pohonnya itu. Nah, pohon satunya yang sehat ini, akarnya ini akan mensuplai energi ke pohon tersebut yang butuh energi suplai itu. Jadi sesama pohon itu mereka berkoneksi, berkomunikasi, tapi yang kita kadang nggak memahami itu, nggak pernah berpikiran seperti itu. Dan itu tuh kayak aku tuh berpikir oh ya ada benernya juga. Itu alasannya kenapa orang-orang zaman dulu, orang tua kita, nenek moyang kita, yang dia hidupnya kan slow living ya, orang tua kita itu yang masih ke sawah, masih apa, kok kelihatannya lebih muda, lebih awet muda dibandingkan kita yang tinggal di perkotaan. Itu kalau teman-teman jeli, kalau teman-teman amati, itu orang yang tinggal di desa yang dia kerjaannya cuman berkebun ke sawah itu lebih muda dibandingkan mereka yang kerja di kantoran dalam rutinitas terjebak dengan kepadatan dunia ini gitu ya. Lebih awet muda teman-teman yang ke sawah itu, terus dan lebih sehat ya, karena mereka secara tidak langsung, walaupun nggak tahu ilmu grounding ini ya, tapi secara tidak langsung mereka sudah melakukan grounding. Itu jawaban yang aku sadari, yang oh iya kayak gitu loh teman-teman, setelah mempelajari, ya nggak mempelajari sih seperti itu. Ini ngomongin panen kok jadi ngomongin kayak gini. Mungkin ini akan kita bahas di program yang akan saya buat, yaitu di CES 119. Ditunggu aja, dan bahasanya juga ditunggu aja karena masih dalam konsep, belum sempat waktu membuat konten, tapi segera tak buat lah ya. Ditunggu ya teman-teman. Dan aku tetap nguploadnya di channel saya yang Irukawa aja, karena males untuk nyari follower lagi. Aku tuh malesan orangnya. Tapi semoga juga teman-teman gak bosan ya dengan isi konten saya yang gado-gado, kadang berkebun, kadang kayak gitu. Ya kan itu channel memang aktivitas saya aja sih, apa yang saya sukain, apa yang saya ini ya. Jadi semoga kalian gak bosan dan bisa menikmati. Ya kita saling belajar aja sih. Saling belajar, lebih ke sharing sih teman-teman. Kalau saya ya lebih ke sharing, terlepas nanti ada yang nonton atau enggak ya ora tak pikir kayak gengs ya, karena hobi aja, hobi yang aku sukain. Hidup ini jalanilah dengan hati yang riang dan dengan passion kamu, agar kita lebih bahagia. Kalau kita menjalankan sesuatu atas dasar pandangan orang lain, atas dasar persaingan dengan orang lain, itu kita akan sia-sia apa yang kita kerjakan. Maksudnya sia-sia dalam artian tuh kita hanya capek sendiri dan kita akan mudah menyerah. Tapi kalau kita melakukan dengan passion dan kegembiraan, ya kita akan menikmati, nggak peduli apakah itu ada yang nonton atau apakah ini tuh, kita nggak peduli gengs. Dan ini aja malah gambleh tekan aduh tenan ya. Nah ini sebanyak gini gengs. Banyak juga. Ini kita langsung aja semai di mana ya tapi ya. Nah, kita akan semai aja di sini, tapi sebelum kita semai kita harus melakukan pembongkaran ini.
Ini kita bongkar gini nih, udah coklat nih bijinya, tapi teman-teman pasti nggak kelihatan. Kita akan semai aja, langsung kita tindihin. Karena di sini masih kita nyamai nanam selada, masih kosong lah. Jadi untuk pembibitan aja di sini. Untuk pembibitan stevia malam ini kutakan itu sepia ding ya, bukan stevia, ini stevia. Dah ini aja guys, daripada gambleh kemana-mana, dan thank you, bye bye.